Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini di malam pertama Ramadan, Allah pertemukan kita, berikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir menyambut kedatangan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada putu asa kita Rasulullah Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus DKM, Alipas dan seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Rekem, dan seluruh pengurus masyarakat, dan juga seluruh jamaah musola Alipas, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kembali saya mengajak mari kita berucap syukur kepada Allah. Malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, umur panjang sehingga bisa bertemu dengan tamu istimewa yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama, sejak berbulan-bulan yang lalu. Dari bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana. Alhamdulillah malam hari ini Allah ijabah, Allah perkenankan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau sudah ketemu jangan disia-siakan, ya. Sudah berdoa lama jangan sampai disia-siakan. Saya mengajak kepada kita semuanya hadirin jamaah sholat isya, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan memanfaatkan setiap detik demi detik waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Karena sesungguhnya banyak di antara teman-teman kita yang hari ini mungkin sedang sakit, sehingga tidak bisa seperti kita beribadah ke masjid dengan nyaman, dengan sehat. Atau bahkan ada di antara saudara kita, teman kita yang mungkin sudah Allah panggil sehari menjelang Ramadan, 2 hari menjelang Ramadan, dan seterusnya. Maka tentu mari kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan melaksanakan atau memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Bagaimana menyambut Ramadan? Mungkin sedikit tutup dari saya yang saya sampaikan terkait bagaimana seorang muslim menyambut Ramadan. Yang pertama tentu kita sudah lakukan, jadi berdoa. Para salafus soleh, para alim, para ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Para sahabat Rasul 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya diberikan kesehatan dan ketemu Ramadan. Kemudian setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa semoga amalnya diterima Allah. Maka begitu juga dengan kita mengikuti jejak para salafus saleh. Yang pertama kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan setelah doa-doa kita yang terbaik dalam kita. Kemudian setelah kita bertemu dengan Ramadan, mari kita awali malam pertama ini dengan sebuah doa yang dicontohkan Rasulullah. Ya, kalau ada yang belum berdoa, kita awali dari yang atas saat ini.
Kalau seharusnya kita awali tadi maghrib tadi ya doanya. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, anugerahkan kepada kami awal Ramadan dengan penuh ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, kesehatan, sampai dengan selesainya puasa nanti. Diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah dalam keislaman dan keikhlasan kepada Allah. Itu doanya yang Rasul contohkan kepada kita. Di samping doa yang sudah kemarin kita lantunkan berupa doa mohon dipertemukan dengan Ramadan. Alhamdulillah Allah ijabah hari ini, malam ini kita bertemu dengan Ramadan. Mungkin ada yang sudah malam kedua atau mungkin sebagian besar malam pertama. Ya. Doa yang sudah kita lantunkan tadi ternyata sebagian sudah dijabah oleh Allah. Ya. Terbukti bahwa hari ini kita bisa bertemu Ramadan. Maka ketika sudah bertemu Ramadan, yang kedua adalah senang dan bersyukur tentunya. Menunjukkan rasa senang. Kenapa? Karena kalau kita senang, ibadah gampang. Kalau kita tidak senang, ibadahnya juga tidak semangat. Seperti dulu ketika kita zaman anak-anak, ketika Ramadan itu senang. Kenapa senang? Karena nanti kalau Ramadan ketemu Lebaran, ini menunjukkan rasa senang. Begitu pula kita, seorang Muslim ketika datang bulan Ramadan harus senang, harus gembira, bergembira, bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Rasul katakan bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Dibukakan pintu-pintu langit, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Dan di bulan ini Allah memberikan sebuah anugerah satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ingatlah, sesungguhnya barang siapa yang diharamkan kebaikannya, sungguh kebaikan tadi akan diharamkan kepadanya seluruhnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah yang mulia, Allah perintahkan kita untuk bergembira, bersenang, bersyukur dengan apa? Dengan menyambut Ramadan, dengan beribadah dalamnya. Satu kalimat yang perlu kita garis bawahi dari hadis tadi adalah penggalan terakhir, man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang diharapkan kebaikan untuknya, maka sungguh diharapkan untuknya seluruhnya. Jangan sampai Ramadan yang hadir penuh keberkahan ini, sebagaimana yang tadi, kita diharapkan kebaikan untuk kita. Karena begitu banyaknya kebaikan, keberkahan, jangan sampai kita diharapkan. Siapa yang diharapkan kebaikan untuknya? Mereka yang ketika Ramadan datang tidak menunjukkan rasa senang, tidak menunjukkan rasa bahagia, rasa gembira, dan tidak mengisi Ramadannya dengan Ramadan datang tapi justru malah dia tidak bersemangat, atau bahkan sebaliknya, menggerutu dan sebagainya. Tentu ini bukan sifat seorang muslim. Kenapa? Karena semua ulama kemudian memberikan sebuah nasihat kepada kita tentang keberkahan Ramadan, tentang kebaikan Ramadan. Di mana kebaikan Ramadan itu ada di antaranya adalah ada sebuah waktu yang Allah nilai pahala ibadahnya
senilai dengan 1000 bulan, sehingga umur kita yang mungkin kata Rasulullah sekitar 60 sampai 70 tahun saja ini masih punya kesempatan untuk menyamai banyaknya ibadah umat-umat terdahulu, karena umur mereka panjang-panjang. Sementara umur kita hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun ya Rasul. Tapi Allah berikan kita kesempatan. Dengan apa? Dengan mengambil sebuah momentum Ramadan, di mana di salah satu harinya nanti Allah akan turunkan sebuah nilai keberkahan yang kebaikannya setara dengan 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, setelah kita bergembira, maka tentu adalah menguatkan tekad untuk banyak berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah ijabah sebagian doa kita tadi. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan, dan hari ini Allah tunjukkan kepada kita Ramadan. Maka tentu yuk kita menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab terhadap permintaan kita sendiri, terhadap doa kita sendiri. Kita sudah berdoa kepada Allah, Allah sudah jawab. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dari hari pertama sampai terakhir dengan ibadah. Jangan semangat hanya di awal saja, tetapi kemudian di belakangnya bukan semangat. Justru di akhir Ramadan nanti Allah turunkan keberkahan yang berlipat ganda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Bisa orang lain tidak mengambil kesempatan, mari kita kesempatan dengan perbanyak ibadah. Salah satu keberkahan Ramadan adalah Allah mudahkan kita beribadah di Ramadan ini. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita berat ke masjid, berat berangkat berjamaah, tapi Allah ingatkan kaki kita, langkah kita menuju masjid, semangat kita Allah tambahkan. Kalau hari-hari biasa kita malas baca Quran, di Ramadan ini insya Allah Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kekuatan. Kalau yang biasanya mungkin 1 lembar 2 lembar sudah capek. Insya Allah berbekal semangat dengan sebuah target tentunya. Jangan sampai ibadah kita antara Ramadan sama hari biasa sama aja. Kalau hari-hari biasa kita baca Qurannya mungkin 2 lembar 3 lembar, tapi Ramadan jangan hanya 2 lembar 3 lembar. Buat target, saya harus khatam 1 bulan minimal 1 kali, syukur-syukur 2 kali. Kalau yang sudah biasa sekali, sudah naik 2 kali. Buatkan target. Gampang apa susah? Gampang. Kenapa? Karena kita semua punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam, punya kesempatan yang sama. Hanya saja kemauan yang berbeda, semangat yang beda. Antara kita dengan yang lain yang punya kesempatan sama, tetapi kemauannya kemudian membedakan antara kita. Maka mari kita kuatkan tekad tadi, kemauan tadi untuk banyak beribadah. Dan yang keempat adalah bertekad untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk hal-hal yang tidak berkenan, apalagi hal-hal yang mengurangi nilai-nilai puasa. Sebagaimana Rasul katakan bahwa Allah tidak berkenan dengan rasa haus dan lapar kita selama kita tidak meninggalkan perkara-perkara perkataan dusta, janjian palsu dan sebagainya, ibadah dan sebagainya. Karena puasa pada dasarnya bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau hanya itu gampang. Kenapa gampang? Karena puasa itu sama aja dengan hari biasa. Hari biasa makan berapa kali? 3 kali. Puasa berapa kali? 3 kali juga kan? Atau lebih mungkin. Ya? Pagi-pagi sarapan yang biasa sarapan. Sarapannya kita geser sebelum subuh, ya kan? Siang makan siang, entah di rumah, entah di perusahaan makan siang, tempat kerja makan siang. Yang kita geser jadi maghrib, mundur dikit. Makan malamnya biasanya pulang kerja makan malam,
habis isya atau habis maghrib. Makan malam kita geser jam 9 malam. Kita nasi ambang, makan kolak, es buah, sebagainya. Lebih 3 kali makannya. Berarti sama aja. Puasa atau tidak puasa, ritme makan kita sama, hanya bergeser waktunya saja. Artinya kalau puasa hanya menahan lapar sama haus, ya sama aja, berarti tidak ada bedanya dengan hari biasa. Karena makannya juga makan seperti biasa, bahkan lebih banyak. Karena tentu puasa bukan sekedar. Dan yang terakhir tentunya kita adalah mengawalkan amal-amaliyah yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bagaimana ketika Ramadan kita berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiyamul lail dan sebagainya. Sebagaimana Rasul katakan bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasul adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika tiba bulan puasa. Bahkan dermawan Rasulullah seperti angin yang berhembus dengan bulannya. Oleh karenanya saya mengajak kepada kita semuanya hadirin jamaah sholat Isya dan Tarawih, mari sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sisihkan. Ketika berangkat ke masjid untuk sholat tarawih, jangan lupa membawa saku atau membawa infak 5.000 mau 10.000. Mumpung Ramadan. Kenapa Ramadan Allah lipat gandakan pahala? Ramadan Allah berikan nilai yang nilai itu tidak didapatkan di hari-hari biasa. Dan bersyukur kita kepada Allah karena Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan dan bisa menikmati ibadah dengan tenang. Tidak seperti teman-teman kita, saudara kita yang ada di Palestina sana, yang mungkin pemberitaannya sudah mulai surut, tidak lagi dikabarkan oleh berita-berita nasional maupun internasional. Bagaimana mereka masih mengalami yang namanya penindasan. Boro-boro mereka mau ibadah dengan tenang. Bisa jadi mereka saat ini tidak bisa menikmati nikmatnya Ramadan. Oleh karenanya, jangan lupa kita lanjutkan doa-doa terbaik kita untuk saudara kita yang ada di sana. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kesabaran, sehingga mereka bisa menghadapi segala ujian dan cobaan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.